Tahukah kamu bahwa dulu negara Iran adalah bangsa yang besar dan kuat? Nenek moyang bangsa Iran dikenal dengan bangsa Persia. Berikut penjelasannya. Peradaban Persia kuno dimulai pada 549 sebelum Masehi. Peradaban ini berdiri setelah ditaklukkannya bangsa Assyria dan hancurnya kota Ninive oleh Raja Cyrus. Mulanya, peradaban ini hanya berpusat di dataran tinggi Iran. Pada pemerintahan Raja Cyrus, bangsa Persia berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Mesopotamia, salah satunya kota besar Babilonia. Selama Raja Cyrus berkuasa di kota tersebut, ia menjalin hubungan baik dengan bangsa Yahudi. Sebelum terbentuk kekaisaran, di wilayah ini telah hidup suku-suku semi-nomaden yang memelihara ternak di dataran tinggi Iran. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, suku Medes menjadi simbol pendiri bangsa dan juga membentuk kerajaan Iran pertama. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, Kores Agung, yang memimpin salah satu suku, mulai mengalahkan kerajaan-kerajaan terdekat, seperti Media, Lydia, dan Babel. Kores Agung inilah yang mendirikan Kekaisaran Persia pertama atau Kekaisaran Akhameniyah pada 550 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Kores Agung, 550-530 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia pertama berkembang menjadi negara adidaya pertama di dunia yang berdiri di 3 situs peradaban kuno, yaitu Mesopotamia, Lembah Sungai Nil, dan Lembah Sungai Indus. Masa kejayaan Kekaisaran Kekaisaran Persia berlangsung pada saat Darius Agung berkuasa, 522-486 sebelum Masehi. Pada periode ini, kekuasaan Kekaisaran Persia membentang dari Kaukasus dan Asia Barat ke Makedonia, sekarang Balkan, Laut Hitam, Asia Tengah, dan bahkan Libya serta Mesir. Selain itu, beberapa hal penting lain yang dilakukan oleh Darius Agung adalah sebagai berikut. Memperkenalkan mata uang dan ukuran timbangan, memperkenalkan bahasa Persia kuno, memindahkan ibu kota ke Susa, membangun Persepolis, kompleks seremonial besar Kekaisaran Persia, membangun terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah, membangun jalan raya. Kehidupan Kekaisaran bangsa Persia umumnya mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian dan beternak hewan seperti domba dan biri-biri. Di sisi lain, bangsa Persia juga dikenal akan penciptaan karya seni mereka yang luar biasa. Berbagai kesenian dan kebudayaan yang berkembang adalah seni ukir, pengolahan logam, tenun, dan arsitektur. Salah satu hasil kebudayaan dari masa Kekaisaran Persia dapat ditemukan di kompleks makam kuno, Naqsh-e-Rustam. Di tempat ini dapat ditemukan relief-relief yang terukir pada batu-batu besar. Kepercayaan Kekaisaran Persia, banyak orang menganggap Persia identik dengan Islam, padahal Islam baru menjadi agama dominan di Kekaisaran Persia setelah penaklukan Arab pada abad ke-7 Masehi. Pada awal berdirinya Kekaisaran, agama yang dianut masyarakatnya adalah Zoroastrianisme. Zoroastrianisme adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang saat ini masih dianut oleh beberapa masyarakat Iran dan India. Agama yang kemungkinan besar muncul antara tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi ini mengajarkan pengikutnya untuk menyembah satu dewa, daripada banyak dewa yang disembah oleh kelompok sebelumnya. Raja-raja Akhameniyah adalah penganut Zoroastrianisme yang taat. Kendati demikian, Kores Agung adalah raja yang toleran dan mengizinkan rakyatnya untuk memilih agamanya sendiri. Runtuhnya Kekaisaran Persia memasuki periode kemunduran setelah invasi yang gagal ke Yunani oleh Xerxes pertama pada 480 sebelum Masehi. Pertahanan atas tanah Persia harus dibayar mahal hingga menghabiskan dana kekaisaran. Hal ini kemudian menyebabkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat Persia. Akhameniyah akhirnya jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Setelah runtuhnya Kekaisaran Persia pertama, terdapat beberapa dinasti yang berkuasa di wilayah ini. Dinasti-dinasti tersebut adalah Kekaisaran Selekus 330-248 sebelum Masehi, Kekaisaran Parthia 248 SM 224 Masehi, Kekaisaran Sasania 226-651 Masehi, Islam Persia 700-1400 Masehi, dan dinasti Qajar hingga abad ke-20. Para penguasa berikutnya berusaha mengembalikan Kekaisaran Persia ke masa-masa kejayaan seperti yang dilakukan Akhameniyah. Meskipun dinasti Qajar sempat membuat Kekaisaran Persia sebagai salah satu pusat perkembangan Islam, tetapi tetap tidak dapat menandingi kejayaan yang dicapai Kores Agung dan Darius Agung. Abad ke-13 merupakan titik balik dalam sejarah Iran dan Islam.
Bangsa Mongol menghancurkan kekhalifahan historis, yang telah menjadi simbol persatuan bagi dunia Islam selama 600 tahun. Selama masa pemerintahan asing yang panjang, orang Iran mempertahankan budaya dan identitas nasional mereka yang unik, dan mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kemerdekaan politik mereka. Inggris Raya dan Amerika Serikat secara efektif mengakhiri demokrasi di Iran ketika mereka berperan penting dalam mengakhiri rezim demokrasi pada tahun 1950-an. Fakta ini telah menyebabkan permusuhan Iran saat ini terhadap AS. Monarki Iran bertahan hingga revolusi Islam pada tahun 1979, ketika negara itu secara resmi dinyatakan sebagai Republik Islam. Sejak saat itu, negara itu telah mengalami perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Pembentukan Republik Islam menyebabkan restrukturisasi besar sistem politik negara itu. Sejak saat itu, hubungan luar negeri Iran telah dibentuk oleh konflik regional, dimulai dengan Perang Iran-Irak dan berlanjut melalui banyak negara Arab. Ketegangan yang sedang berlangsung dengan Israel, Amerika Serikat, dan dunia Barat, dan program nuklir Iran, yang telah menjadi titik pertikaian dalam diplomasi internasional. Meskipun ada sanksi internasional dan tantangan internal, Iran tetap menjadi pemain kunci dalam geopolitik regional dan global. Revolusi Iran, juga dikenal dengan sebutan Revolusi Islam, adalah revolusi yang mengubah Iran dari monarki di bawah Sang Muhammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula, revolusi besar ketiga dalam sejarah. Walaupun beberapa orang berpendapat bahwa revolusi masih berlangsung, rentang waktu terjadinya revolusi terjadi pada tanggal 7 Januari tahun 1978 dengan demonstrasi besar pertama, dan ditutup dengan disetujuinya konstitusi teokrasi baru, di mana Khomeini menjadi pemimpin tertinggi negara, pada Desember tahun 1979. Sebelumnya, Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan pada tanggal 16 Januari tahun 1979 setelah pemogokan dan demonstrasi melumpuhkan negara, dan pada tanggal 1 Februari tahun 1979 Ayatullah Khomeini kembali ke Teheran yang disambut oleh beberapa juta bangsa Iran. Kejatuhan terakhir dinasti Pahlavi segera terjadi setelah tanggal 11 Februari, di mana Angkatan Bersenjata Iran menyatakan dirinya netral setelah gerilyawan dan pasukan pemberontak mengalahkan tentara yang loyal kepada Shah dalam pertempuran jalanan. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada tanggal 1 April tahun 1979 ketika sebagian besar bangsa Iran menyetujuinya melalui referendum nasional. Revolusi ini memiliki keunikan tersendiri karena mengejutkan seluruh dunia. Tidak seperti berbagai revolusi di dunia, revolusi Iran tidak disebabkan oleh kekalahan dalam perang, krisis moneter, pemberontakan petani, atau ketidakpuasan militer menghasilkan perubahan yang sangat besar dengan kecepatan tinggi mengalahkan sebuah rezim. Walaupun rezim tersebut dilindungi oleh angkatan bersenjata yang dibiayai besar-besaran dan pasukan keamanan, dan mengganti monarki kuno dengan ajaran teokrasi yang didasarkan atas Guardianship of the Islamic Jurist atau Velayat-e Faqih. Hasilnya adalah sebuah Republik Islam, yang dibimbing oleh ulama berumur 80 tahun yang diasingkan ke luar negeri dari Qom. Sebagaimana seorang cendekiawan menyatakan, jelas sebuah kejadian yang harus dijelaskan. Revolusi ini terjadi kepada dua peringkat. Peringkat pertama bermula pada pertengahan 1977 hingga tahun 1979 yang dipimpin oleh pihak liberal, golongan haluan kiri dan kumpulan agama. Kesemua mereka memberontak menentang Shah Iran. Peringkat kedua yang turut dikenali sebagai Revolusi Islam menyaksikan naiknya Ayatollah menjadi pemimpin revolusi. Sebab-sebab terjadinya revolusi. Penjelasan dari pertanyaan, mengapa revolusi terjadi? Shah Muhammad Reza Pahlavi menjalankan pemerintahan yang brutal, korup, dan boros. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang terlalu ambisius menyebabkan inflasi tinggi, kelangkaan, dan perekonomian yang tidak efisien. Kebijakan Shah yang kuat untuk melakukan westernisasi dan kedekatan dengan kekuatan Barat Amerika Serikat berbenturan dengan identitas Muslim Syiah Iran. Hal ini termasuk pengangkatannya oleh kekuatan sekutu dan bantuan dari Syiah pada 1953 untuk mengembalikannya ke kekuasaan, menggunakan banyak penasihat dan teknisi militer dari militer Amerika Serikat dan pemberian kekebalan diplomatik kepada mereka. Ia, seperti ayahnya, Shah Reza Pahlavi merupakan orang yang sekuler, berbeda dengan cara pandang rakyat Iran pada umumnya yang sangat menghormati agama Syiah dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Semua hal tersebut membangkitkan nasionalisme Iran, baik dari pihak religius dan sekuler, menganggap Shah sebagai boneka Barat. Nah, itu dia sekilas pembahasan mengenai sejarah peradaban Persia dan negara Iran. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Mari kita belajar bersama tentang sejarah. Jangan lupa subscribe jika suka dengan channel ini. Terima kasih, salam primitif.